kita lanjutkan. Kita setelah selesai dalam pembahasan fungsi-fungsi terkait organ limpa. Nah, kita akan lanjutkan ke organ selanjutnya, yaitu adalah organ ginjal, kidney, KI ya, ginjal. Nah, ginjal ini kalau di dalam TCM itu dia juga diistilahkan sebagai akar kehidupan atau akar dari cipralangit. Nah, kalau limpa lambung itu kan akar dari paskaalangit setelah kita lahir, yaitu adalah dari makanan dan minuman yang kita konsumsi menciptakan saripati makanan untuk berbagai macam kegiatan tubuh untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Nah, kalau ginjal dia adalah akar cipralangit. Pralangit berarti dia adalah sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran, yaitu adalah esensi warisan dari orang tua. Ya, esensi warisan dari orang tua ketika masa pembuahan sampai pada masa kehamilan. Ini intinya adalah sebelum kita lahir. Nah, dan akan kita bawa seumur hidup. Itu adalah energi warisan dari orang tua secara genetik seperti itu. Kemudian ginjal ini dia ya sama ya seperti organ-organ lain, punya unsur yin, punya unsur yang, tetapi ini lebih khusus lagi karena ginjal ini adalah sumber dari yin dan yang di seluruh tubuh kita. Nah, yinnya ini ada esensi, ada zalir atau cairan tubuh seperti itu. Yangnya ya energi panas yang dihasilkan oleh Mingmen, oleh kompor yang dari dalam tubuh, penghasil panasnya ya, api di dalam tubuh. Dan nanti untuk energi yin nanti juga dia akan lebih utamanya itu kepada liver, kemudian kepada jantung, kemudian kepada paru-paru. Ya, unsur dari yin ginjal nanti akan membantu liver, jantung, dan paru-paru. Kemudian kalau unsur yang nanti juga akan menjadi energi tambahan bagi limpa, kemudian juga bagi paru-paru, kemudian bagi jantung. Nah, seperti itu. Jadi mereka ya, yin dan yang dari ginjal adalah sumber atau sebagai pondasi dari seluruh energi yin dan yang di seluruh tubuh. Yin ya, kita ulang lagi, yin itu adalah esensi. Ya, esensi, dan juga ada zalir. Ya, nanti juga bisa jadi darah dari esensi itu menyumbang ke darah. Kemudian kalau yang itu adalah energi penggerak panas tubuh, api atau panas yang ada di dalam tubuh, seperti kalau motor, kemudian seperti kereta, kemudian seperti kompor, itu membutuhkan energi panas, energi api untuk apa? Untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Nah, sama organ-organ dalam juga membutuhkan panas. Misal kalau di limpa ya, limpa membutuhkan panas, energi panas untuk apa? Untuk memproses makanan, mengubah dan mengangkut makanan butuh energi panas. Paru-paru juga ketika nanti dia mengalirkan zalir ke seluruh tubuh ya, terutama di bawah kulit, kemudian untuk mengelola pertahanan, daya tahan tubuh itu juga butuh panas. Jantung juga butuh panas, butuh daya penggerak dari untuk memompa darah, kemudian untuk apalagi untuk mengubah darah seperti itu ya, dari pengumpul menjadi darah. Nah, kalau yin dia pada liver ya, liver itu sebagai tempat penyimpanan darah. Nanti juga darah itu kan punya unsur esensi di dalamnya dari ginjal. Kemudian juga liver ini nanti dia untuk menjamin kelancaran qi ke seluruh tubuh kan juga memerlukan energi dari esensi. Nah, ini jantung dan paru-paru sama ya. Seperti itu. Nah,
Dan kalau kita mau melihat yin dan yang pada ginjal, mereka ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ada yin ya tentu ada yang. Ini kita sudah pernah pelajari, kalau ada yin ya pasti ada yang. Mereka itu membentuk suatu kesatuan. Kalau mereka sedang sakit, ginjal sedang sakit, yin dan yang bisa menjadi terpisah. Nah, itu ketika ginjal sakit. Terpisah karena apa ya? Karena tidak selaras, kemudian karena ada yang salah satu yang kemudian berkurang, ya, yin ginjal berpisah dengan yang ginjal karena ada yang berkurang, ada yang melemah, seperti itu. Nah, kemudian yin ginjal dan yang ginjal ini diibaratkan sebagai minyak lampu dan juga lampunya. Jadi kalau disatukan menjadi lampu minyak, menjadi di sini lampu minyak. Nah, lampu minyak itu kan di situ ada minyak dan juga ada api. Kalau yin berarti dia minyaknya, kalau yang berarti dia adalah apinya, dan mereka harus seimbang. Karena apa? Ya seperti ini ya gambarnya nih, seperti ini. Karena ketika minyaknya berkurang, nanti apinya yang akan terlalu berkobar. Ketika minyaknya yang terlalu banyak, maka apinya yang akan meredup. Ya karena namanya unsur air, bisa kemudian menjadikan api ini kan makin mengecil. Maka harus seimbang, minyak dan api harus selalu seimbang sehingga nanti nyalanya itu normal. Kalau minyaknya terlalu banyak, ya nanti nyala apinya terlalu kecil. Kemudian kalau apinya terlalu berkobar, nanti minyaknya akan habis, ya seperti itu. Jadi harus selalu seimbang. Nanti penerapannya kalau di dalam pengobatan herbal terutama untuk menambah yin dari ginjal, ya perlu juga ditambah yang ginjal. Misal ada gejala-gejala penyakit karena kekurangan yin ginjal, maka nanti dikasih herbal yang menambah yin ginjal, misal seperti rumput laut, seperti gamat. Nah, tapi juga harus yang memperkuat yang ginjal, yaitu misal ginseng, ya seperti itu. Harus keduanya ditambah. Sama kalau kekurangan yang ginjal, juga yinnya harus ditambah. Dikasih ginseng tapi juga dikasih rumput laut ya atau gamat ya, ini harus seimbang, karena kalau ditambah satu, yang satunya bisa jadi melemah. Kalau yang satunya berlebihan, satunya jadi melemah. Seperti itu, harus seimbang di dalam perumusan herbal. Jadi herbal di dalam TCM itu sangat banyak prinsip penggunaannya ya, tidak sederhana seperti itu. Nah, maka ya itu dia, yin dan yang ginjal itu disebut sumber air dan api di dalam tubuh manusia. Nah, air berarti yin, api adalah yang, seperti itu. Maka mereka disebut akar kehidupan itu kan juga karena mereka selain akar cipra langit menyimpan esensi, juga menjadi sumber air dan api di dalam tubuh manusia yang nanti akan menyumbang kepada seluruh organ-organ tubuh kita, seperti itu. Oke, kita cukupkan ini sebagai awalan pembukaan terkait fungsi-fungsi dan catatan terkait organ ginjal. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.